Witex Education. Bersama kita berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang karakteristik transistor. Rekan-rekan sekalian, transistor adalah komponen elektronika, yaitu komponen semikonduktor yang memiliki 3 kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Transistor memiliki banyak fungsi, diantaranya transistor bisa digunakan sebagai saklar elektronik atau switching. Yang kedua, transistor juga bisa digunakan sebagai penguat sinyal. Kemudian transistor juga bisa digunakan sebagai regulator, dan masih banyak lagi fungsi daripada transistor. Agar kita bisa memanfaatkan transistor sesuai dengan fungsinya masing-masing, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu tentang karakteristik transistor. Rekan-rekan sekalian, ini adalah grafik karakteristik transistor, yaitu grafik yang menunjukkan tentang titik kerja transistor. Ada 3 daerah titik kerja transistor. Yang pertama ini adalah daerah cut off, kemudian yang kedua adalah daerah saturasi, yang ketiga adalah daerah aktif dari transistor. Apa itu daerah cut off? Daerah cut off adalah daerah di mana transistor ini dalam keadaan mati atau tidak terhubung. Titik cut off sering juga disebut dengan titik mati transistor, di mana transistor ini tidak mengalirkan arus dari kolektor ke emitor, atau IC arus kolektor ini sama dengan 0. Yang kedua adalah daerah saturasi atau daerah jenuh. Seolah-olah kaki kolektor dan emitor ini short circuit, sehingga arus yang mengalir dari kolektor ke emitor atau disebut dengan IC ini nilainya adalah maksimum, yaitu IC maksimum ini didapat dari VCC dibagi dengan RC atau R2R yang terhubung pada kaki kolektor. Pada daerah saturasi, tegangan pada VCE karena kolektor dan emitor ini seolah-olah short circuit, maka VCE ini adalah nilainya 0. Kemudian yang ketiga adalah daerah aktif transistor. Daerah aktif transistor adalah daerah yang terletak antara titik cut off dan titik saturasi. Biasanya daerah aktif transistor ini digunakan sebagai penguat sinyal. Untuk mendapatkan titik-titik kerja pada transistor ini dapat dilakukan dengan mengatur arus basis. Dengan mengatur arus basis yang bervariasi, ini akan didapatkan titik kerja yang berbeda-beda. Pada grafik ini disajikan hubungan antara arus kolektor, arus basis, dan tegangan VCE. Pada grafik ini diberikan sebuah contoh dengan memberikan arus basis sebesar IB1, IB2, IB3, IB4, dan IB5, maka ini didapatkan titik kerja yang berbeda-beda. Dengan mengatur arus basis sebesar 0 mikroampere, daerah yang kita dapatkan yaitu daerah cut off, di mana arus kolektor sama dengan 0. Tegangan VCE sama dengan tegangan VCC. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika arus basis ini kita naikkan sebesar IB1 10 mikroampere, maka titik kerja yang kita dapatkan yaitu G1 dengan arus kolektor yaitu 5 miliampere dan tegangan VCE yaitu 4,6 volt. Dengan menaikkan arus basis sebesar IB2 yaitu 25 mikroampere, maka titik kerja yang kita dapatkan yaitu G2 dengan arus kolektor yaitu 10 miliampere dengan VCE sebesar 4,2 volt. Kemudian ketika arus basis ini kita naikkan menjadi 50 mikroampere, maka titik kerja yang didapatkan yaitu G3 dengan arus kolektor yaitu 15 miliampere dan tegangan VCE yang terjadi yaitu 3,5 volt. Kemudian ketika kita menambahkan arus basis sebesar IB4 yaitu 100 mikroampere, maka titik kerja yang kita dapatkan yaitu G4 dengan arus kolektor yang mengalir dari kaki kolektor ke emitor yaitu 30 miliampere dengan VCE yaitu 2,3 volt. Kemudian ketika arus basis ini kita naikkan kembali menjadi IB5 yaitu sebesar 150 mikroampere, maka titik kerja yang kita dapatkan yaitu G5 dengan arus kolektor yaitu 40 miliampere dan tegangan VCE sebesar 1 volt. Dengan menaikkan kembali arus basis
dengan nilai tertentu, maka kita dapatkan titik saturasi, yaitu di mana titik saturasi ini IC yang mengalir dari kolektor ke emitor ini sebesar IC maksimal, yaitu VCC dibagi RC, dengan tegangan kolektor emitor ini sebesar 0 volt. Ini adalah grafik hubungan antara arus kolektor, arus basis, dan tegangan VCE. Semakin besar arus basis, maka arus kolektor akan semakin besar sampai mencapai titik saturasi di mana arus kolektor tidak akan bertambah kembali. Kita akan coba simulasikan bagaimana mendapatkan daerah kerja transistor sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama yaitu dengan memberikan arus basis sebesar 0 mikroampere, maka didapatkan yaitu titik kerja pada daerah cut off, di mana VCE sama dengan VCC, yaitu VCE sebesar 5 volt. Kemudian arus kolektor yang mengalir adalah 0 miliampere. Dengan menaikkan arus basis sebesar 10 mikroampere, maka didapatkan tegangan VCE yaitu 4,6 volt. Kemudian arus kolektor yang mengalir yaitu sebesar 4 miliampere. Kemudian dengan menambahkan arus basis kembali menjadi 25 mikroampere, maka didapatkan tegangan VCE sebesar 4,2 volt dengan arus kolektor yaitu sebesar 7 miliampere. Ketika arus basis ini kita naikkan kembali menjadi 50 mikroampere, maka tegangan VCE yang kita dapatkan yaitu 3,5 volt dengan arus kolektor sebesar 15 miliampere. Kemudian ketika arus basis ini kita naikkan menjadi 100 mikroampere, maka arus kolektor yang kita dapatkan yaitu sebesar 28,7 miliampere dengan tegangan VCE yaitu sebesar 2,13 volt. Kemudian ketika kita naikkan IB menjadi IB5 yaitu 150 mikroampere, maka kita dapatkan arus kolektor yang mengalir yaitu 39,1 miliampere dengan tegangan VCE yaitu 1 volt. Kemudian ketika kita naikkan arus basis dengan nilai tertentu, maka akan kita dapatkan daerah saturasi, yaitu dengan VCE sebesar 0 volt dan arus kolektor yaitu 47,8 atau sekitar 50 miliampere. Demikian rekan-rekan sekalian, grafik karakteristik dari transistor, hubungan antara arus kolektor, arus basis, dan tegangan VCE pada transistor. Rekan-rekan sekalian, agar kita lebih memahami tentang karakteristik transistor, maka marilah kita bersama-sama mencoba untuk menganalisa sebuah rangkaian transistor. Kira-kira di manakah titik kerja dari rangkaian transistor tersebut? Untuk menganalisa di manakah kira-kira titik kerja transistor tersebut, maka langkah yang pertama yang kita ambil adalah menggambarkan garis beban DC transistor. Untuk menggambarkan garis beban DC transistor, maka langkah yang bisa kita ambil yang pertama adalah kita akan menganalisa yaitu pada titik cut off. Sebagaimana kita sebutkan di awal bahwa cut off adalah kondisi di mana transistor ini tidak bekerja atau transistor dalam keadaan tidak mengalirkan arus IC yaitu dari kolektor ke emitor, sehingga IC sama dengan 0. Sedangkan tegangan VCE adalah tegangan VCC. Tegangan VCE ini adalah sebesar 5 volt, sehingga kita dapatkan nilai pada titik cut off yaitu IC sama dengan 0 dengan VCE adalah 5 volt. Kita gambarkan di sini titik cut off yaitu dengan VCE 5 volt dengan IC adalah 0. Langkah selanjutnya kita akan menganalisa titik saturasi, di mana kondisi saturasi adalah kondisi transistor dalam keadaan jenuh atau transistor dalam keadaan mengalirkan arus IC maksimal. Agar arus IC ini maksimal, maka VCE, tegangan yang terjadi pada kolektor emitor, ini harus bernilai 0, sehingga didapatkan arus kolektor ini adalah sama dengan arus kolektor maksimal. Nilai IC adalah tegangan VCC dibagi dengan R2. Didapatkan nilai yaitu VCC 5 volt dibagi dengan R2 adalah 100 ohm. Sehingga didapatkan nilai IC maksimal yaitu IC saturasi sebesar 50 miliampere. Maka dari hasil analisa ini, pada titik saturasi ini didapatkan nilai IC sama dengan 50 miliampere dengan VCE adalah 0. Kita gambarkan titik saturasi dengan IC adalah 50 miliampere dan VCE adalah 0.
Kemudian dari titik yang sudah kita dapatkan, yaitu titik saturasi dan cut off, ini kita gambarkan garis beban DC, yaitu garis yang menghubungkan antara titik saturasi dengan titik cut off. Langkah berikutnya, setelah kita menggambarkan garis beban DC, maka selanjutnya kita akan mencari kira-kira di manakah letak titik kerja dari transistor. Untuk mendapatkan titik kerja transistor, maka pertama adalah kita analisa pada loop 1, yaitu kita akan gunakan analisa loop 1 ini untuk mencari nilai dari IB atau arus basis. Pada loop 1 ini berlaku hukum Kirchhoff tegangan, bahwa pada rangkaian loop tertutup jumlah tegangan sama dengan 0, sehingga nilai VBB ini sama dengan jumlah dari VRB ditambah dengan VBE, sehingga nilai VBB ini sama dengan tegangan VRB ditambah dengan tegangan VBE. Nilai VR1 ini sama dengan VBB dikurangi VBE, yaitu dengan memindahkan VBE pada ruas, sehingga didapatkan VR1 sama dengan VBB dikurangi VBE. VR1 sama dengan VBB adalah 2 volt, dengan VBE adalah tegangan barrier, yaitu tegangan jatuh pada basis emitor. Untuk transistor silikon, maka tegangan barrier yaitu sebesar 0,7 volt, sehingga didapatkan VBE sama dengan 0,7 volt. VR1 sama dengan 2 dikurangi 0,7 volt sama dengan 1,3 volt. Untuk mencari IB, arus yang mengalir pada basis, ini kita gunakan hukum Ohm, di mana hukum Ohm tegangan adalah I kali R. Maka arus basis sama dengan IB dikali dengan R1 sama dengan 1,3 volt. IB kali R1 sama dengan VR1, sehingga didapatkan IB sama dengan 1,3 volt dibagi dengan R1, yaitu memindahkan R1 pada ruas kanan, perkalian menjadi pembagian, sehingga didapatkan nilai IB yaitu sebesar 1,3 volt dibagi dengan R1 yaitu 10 kilo ohm atau sama dengan 10.000 ohm, sehingga didapatkan IB sama dengan 130 mikroampere. Ini adalah arus basis yang kita dapatkan dari hasil analisa pada loop 1. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan arus basis, maka langkah berikutnya yang kita lakukan yaitu kita akan menganalisa pada loop 2. Analisa loop 2 ini digunakan untuk mencari nilai IC dan VCE. Pada loop 2 ini berlaku hukum Kirchhoff tegangan, yaitu pada rangkaian loop tertutup jumlah tegangan adalah 0, sehingga didapatkan tegangan VCC ini sama dengan jumlah dari tegangan VR2 ditambah dengan tegangan VCE. Dengan memindahkan VCE ke ruas kiri, maka didapatkan VCE sama dengan VCC dikurangi dengan VR2. Maka VCE sama dengan 5 volt, yaitu VCC dikurangi dengan VR2 adalah arus kolektor dikalikan dengan R2. Arus kolektor ini didapatkan dari rumus IC sama dengan beta DC kali IB. Maka IC sama dengan beta DC, yaitu sesuai dengan spesifikasi transistor. Pada contoh yaitu beta DC 300, maka kita masukkan nilai beta DC 300 dikalikan dengan IB adalah 130 mikroampere. Maka didapatkan nilai IC sebesar 39.000 mikroampere atau IC sama dengan 39 miliampere. Kemudian nilai IC ini kita masukkan ke dalam persamaan VCE sama dengan 5 volt dikurangi IC kali dengan R2. VCE sama dengan 5 volt dikurangi 39 miliampere dikali R2 yaitu 100 ohm, didapatkan nilai 5 volt dikurangi 3,9 volt. Maka VCE sama dengan 1,1 volt. Dari hasil analisa loop 2, maka didapatkan nilai IC yaitu 39 miliampere. IC adalah 39 miliampere, kemudian VCE adalah 1,1 volt. Kemudian didapatkan yaitu daerah pertemuan antara IC dan VCE dengan IB yaitu 130 mikroampere, maka didapatkan titik kerja transistor Q yaitu pada titik pertemuan antara arus kolektor 39 miliampere, kemudian VCE adalah 1,1 volt dengan IB sama dengan 130 mikroampere.
Dari analisa yang kita lakukan, maka kita bisa ketahui pada rangkaian ini didapatkan titik kerja yaitu di antara daerah saturasi dan daerah cut off, atau titik kerja transistor berada di daerah aktif. Demikian rekan-rekan sekalian, cara menganalisa di manakah kira-kira titik kerja transistor, apakah titik kerja transistor itu berada di daerah cut off, di daerah saturasi, atau di daerah aktif. Rekan-rekan sekalian, dari hasil perhitungan akan kita coba simulasikan untuk mendapatkan keakurasian dari perhitungan. Kita akan hidupkan rangkaian simulasi. Kita berikan tegangan pada basis yaitu sebesar 2 volt. Maka kita bisa lihat di sini arus basisnya adalah 126 sesuai perhitungan kita yaitu 130 mikroampere. Kemudian tegangan VCE adalah 1,6, perhitungan kita adalah 1,1 volt. Kemudian arus kolektornya yaitu sebesar 34,0 dengan perhitungan kita yaitu 39 miliampere. Dari hasil simulasi ini menunjukkan bahwa hasil analisa kita ini sudah mendekati titik akurasi. Dari hasil analisa dan hasil simulasi ini menunjukkan bahwa titik kerja transistor ini berada di daerah di antara yaitu daerah cut off dan daerah saturasi atau disebut dengan daerah aktif. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.